fucking jailbird. Fuck you. Kali ini kita akan membahas film yang mengisahkan tentang mantan polisi Boston yang baru saja keluar dari penjara. Ia berusaha membangun hidup baru, tetapi terjerumus ke dalam kasus pembunuhan. Dan inilah alur cerita dari film Spencer Confidential. Di awal film diperlihatkan seorang polisi yaitu Spencer yang sedang bertamu ke rumah atasannya yang bernama Boylan. Akan tetapi entah mengapa dia langsung memukul atasannya itu hingga babak belur. Dan setelahnya Spencer dipenjarakan. 5 tahun kemudian di hari terakhir dia di penjara, ia mendapati teman satu penjaraannya yang bernama Squib menyapa dia. Dan sebelum keluar, Spencer mendapat salam perpisahan dari teman-temannya ini, yaitu dengan perkelahian. Pearl. Gotcha. Setelah menghirup udara bebas, Spencer pun dijemput oleh seorang pria tua yaitu Henry. Dan tak hanya Henry, pacarnya pun yang ditinggalkan selama 5 tahun ia di penjara yaitu Chissy juga datang, tapi Spencer enggan bertemu dengannya. Sesampainya di rumah Henry yang berada di kota Boston, Spencer langsung dikunjungi oleh teman lamanya di kepolisian, yaitu Driscoll, yang ingin menyapanya karena sudah lama tak bertemu. Dan Spencer pun dikejutkan karena Henry belum bilang sebelumnya bahwa yang tinggal di rumah itu bukan hanya Spencer, tapi ada juga orang lain yaitu Hawk, yang kini akan menjadi teman sekamar dengannya. Scene berpindah. Boylan yang sedang berbicara dengan putrinya di telepon, tiba-tiba mendapati telepon lain dari temannya, dan menyuruh Boylan untuk datang ke tempat depo bus. Sesampainya di tempat depo bus, tiba-tiba saja ada mobil yang sengaja menabrak Boylan dari arah samping. Boylan yang sudah penuh luka masih dipukuli oleh sang penjahat tersebut, dan terakhir dibunuhnya. Di keesokan harinya, Letitia yang baru pulang mendapati suaminya yang bernama Terrence sudah bersimbah darah dan meninggal di dalam mobilnya. Spencer yang baru tahu dari siaran TV bahwa mantan atasannya itu meninggal, dia pun langsung mendapati tamu, yaitu Driscoll dan temannya dari kepolisian, untuk menanyakan keberadaan Spencer kemarin malam. Karena polisi mencurigai bahwa sebelumnya Boylan lah yang menyebabkan Spencer di penjara. Akan tetapi Spencer dan Henry menampik tuduhan itu. Mereka memberitahu kepada Driscoll bahwa malamnya Spencer tidur di rumah itu dan tidak kemana-mana. Lalu Driscoll pun pergi. Spencer yang akan memulai kehidupan barunya, kini ia belajar di sekolah mengemudi truk karena dia ingin menjadi sopir truk di Arizona. Akan tetapi sewaktu mengikuti kelas, konsentrasi Spencer teralihkan oleh kematian Boylan. Sepulangnya dari sana, Spencer langsung ke sasana tinju milik Henry dan melihat Hawk sedang berlatih. Dan Spencer pun diminta Henry untuk menjadi pelatih Hawk. Saat sedang melatih, satu sasana dikejutkan oleh kedatangan Chissy, pacar dari Spencer, yang marah karena diabaikan Spencer selama ia di penjara 5 tahun. Saat sedang di rumah dan menonton TV, Spencer mendapati berita tentang kematian Boylan, yang diberitakan bahwa Boylan dibunuh oleh Terrence, teman sejawatnya waktu masih di kepolisian. Dan kematian Terrence dikabarkan bahwa dia bunuh diri dengan menembak kepalanya setelah berhasil membunuh Boylan. Spencer yang tak mempercayai hal itu, ia langsung menemui Letitia, istri dari Terrence, dan menanyakan yang sebenarnya terjadi. Letitia pun bercerita bahwa hal itu tak benar, dan Letitia merasa dijebak oleh polisi, bahwa paginya polisi menggerebek rumahnya, dan menemukan sejumlah narkoba di rumahnya, yang sebenarnya itu bukan milik Terrence. Dan Spencer berjanji akan membantunya, dan membersihkan nama almarhum suaminya karena telah dijebak. Di malam harinya, Spencer mencari informasi di bar, dan menemui teman dari Terrence, dan menanyakan apakah Terrence di malam hari itu, saat kejadian matinya Boylan, dia berada di bar, dan dijawab iya oleh temannya. Setelah itu, polisi yang berada di bar dan tidak menyukai Spencer menemuinya di toilet, dan terjadilah perkelahian. Setelah keluar dari bar, Spencer yang melihat CCTV di pinggir jalan milik minimarket yang berada di seberang bar,
Dia langsung mengambil CCTV tersebut untuk menyelidiki rekaman dari CCTV itu. Di sini Spencer dibantu oleh Hawk, karena Spencer tidak tahu cara menggunakan komputer. Dan Spencer mendapati rekaman bahwa Terrence di malam itu setelah keluar dari bar, ia dijemput oleh mobil Corvette warna kuning, sedangkan mobil Terrence sendiri dibawa oleh orang lain. Dan di keesokannya, Spencer mengecek ke tempat depo bus, tempat di mana dibunuhnya Boylan, untuk mencari petunjuk. Dan benar saja, di sini Spencer menemukan tusuk gigi yang biasa dipakai oleh Driscoll. Dan setelahnya Spencer menemui Driscoll di sasana tinju dan menanyakan kepada Driscoll tentang kematian Boylan. Dan Spencer bertanya tentang hasil dari olah TKP kepada Driscoll. Tapi Driscoll berbohong. Ia menjawab bahwa ia belum ke TKP. Dan disinilah Spencer mulai mencurigai Driscoll. Scene berpindah ke sebuah restoran, yang dimana Spencer dengan Hawk sedang makan di sana. Dan setelah selesai makan dan keluar dari restoran, Hawk melihat mobil Corvette warna kuning yang ada di rekaman CCTV sebelumnya sedang melintas di seberang jalan. Spencer pun langsung mengejarnya, akan tetapi Spencer dibuat kewalahan oleh anjing dari warga yang mengejarnya. Hawk yang dikira tak mau membantu, ternyata dirinya lebih pintar dari Spencer. Ia sudah menghafal plat nomor dari mobil tersebut. Setelah mendapat informasi itu, Spencer langsung menuju ke kantor pendaftaran kendaraan bermotor. Dan di sini ia meminta tolong kepada petugasnya untuk mengecek nomor plat tersebut. Dan setelah dicek, pemilik dari mobil itu adalah Charlie Benwood. Lalu Spencer pergi ke tempat spa milik Charlie. Ia, Henry, dan juga Hawk sedang mengawasinya dari seberang jalan sembari merencanakan sesuatu. Spencer menceritakan masa lalunya sebelum ia dipenjara, dan ia mengenal Charlie waktu masih menangani kasus dari Gloria, yang dimana pada waktu itu, Gloria adalah ketua dari aksi demo, dan Charlie adalah pembunuh bayaran. Waktu Spencer sedang bertugas, ia menemukan mayat Gloria yang berada di bagasi mobil belakang, yang sedang ada di parkiran. Spencer yang tidak terima dengan tindakan pihak polisi bagian pembunuhan yang mendiamkan kasus itu, ia pun mengadu kepada atasannya yaitu Boylan. Dan Boylan pun malah menyuruh Spencer keluar dari kantornya. Lalu Spencer mendapati rekaman video CCTV waktu pembunuhan Gloria, dan ia mendapati sesuatu, bahwa Boylan menutupi hal itu, yang dimana Charlie dan temannya jelas-jelas membunuh Gloria. Maka dari itu, scene di awal video tadi yang memperlihatkan Spencer sedang memukuli Boylan, perkara awalnya adalah dari sini, bahwa Spencer marah kepada Boylan karena bersekongkol dengan penjahat. Scene berlanjut. Hawk yang kesal mendengar cerita itu, lalu ia beraksi dengan menusuk ban dari mobil Charlie dan menggores pintu mobil dengan digambari kucing. Dan di hari besoknya, Spencer membuntuti Charlie pergi ke suatu gedung. Dia mendapati bahwa Charlie sedang melakukan transaksi dengan polisi korup. Namun bukan hanya Spencer, ada juga pihak FBI yang sedang mengawasi gerak-gerik dari Charlie dan polisi korup tersebut. Let me know if you hear anything germane to my investigation. Dilanjutkan, kini Spencer pergi ke penjara untuk menemui Squib, yang pernah menjadi teman satu sel dengannya dan bertujuan untuk mencari informasi. Spencer juga mengancam Squib dengan menunjukkan video istrinya yang sedang berada di sebuah restoran bersama Hawk, agar Squib mau menjawab pertanyaan dari Spencer. Spencer pun bertanya tentang kasus kematian Boylan, dan juga siapa yang menyuruh menyerangnya di hari terakhir ia di penjara. Dan Squib menjawab hanya dengan satu kata, yaitu Wonderland. Ia pun langsung menuju ke tempat itu, yang ternyata Wonderland adalah kasino tempat di mana para investor kotor, penjahat, dan juga polisi korup saling bekerja sama untuk menghasilkan uang dari sana. Sepulangnya dari sana, Spencer menuju ke sebuah restoran untuk memesan makanan, dan tanpa diketahui ternyata ia dibuntuti oleh anak buah Charlie. Dan terjadilah perkelahian di sana. Beruntung Spencer diselamatkan oleh Hawk, karena sang penjahat sudah mengetahui identitas dari Spencer dan juga orang terdekatnya. Kini ia, Hawk, dan juga Henry pergi ke rumah Cici untuk menginap karena tidak akan ada yang mencarinya di sana. Scene berpindah yang menunjukkan Letitia dikejutkan dengan keadaan rumahnya yang seperti kena perampokan. Lalu ia pun segera menelpon Spencer. Spencer dan Hawk segera ke sana dan memastikan bahwa Letitia dan anaknya tidak apa-apa, dan Spencer juga bertanya kepada Letitia, apakah yang sedang dicari oleh perampok tersebut. Lalu Letitia menunjukkan alat perekam yang dikirim oleh Terrence di hari kematiannya kepada Letitia.
Sepulang dari sana, Spencer memutar alat perekam tersebut yang berisi tentang pembicaraan antara Terrence dengan Boylan yang membicarakan Wonderland dan juga Pony Express yang melibatkan Charlie dan juga Driscoll. Dan dari sini Spencer menduga bahwa Driscoll lah yang membunuh Boylan di tempat depo bus itu. Setelahnya Spencer menemui Driscoll di depan rumahnya, dan Spencer mengatakan kepada Driscoll bahwa Spencer tahu kalau ia tahu tentang pembunuhan Boylan dan tentang keterlibatan ia di Wonderland. Lalu Spencer menyarankan kepadanya agar menyerahkan diri dengan baik, akan tetapi tentu saja Driscoll mengelak dan menolaknya. Setelah dari tempat Driscoll, Spencer menemui pihak FBI dan menyerahkan rekaman suara dari Terrence dan Boylan agar FBI bisa menindak Charlie dan juga Driscoll. Akan tetapi FBI tidak bisa membantu karena alat buktinya masih dianggap kurang. Tidak berhenti di situ, Spencer lalu menemui Charlie di tempat spa dan memaksanya untuk memberitahu Spencer tentang Pony Express dan juga pengiriman narkoba. Setelah mendapat informasi yang diinginkannya, lalu Spencer dan juga Hawk beraksi untuk mencuri mobil yang membawa narkoba tersebut. Dan mobil itu dibawa ke rumah Cici. Sesampainya di rumah Cici, ia pun mendapat masalah, yaitu Henry diculik oleh Driscoll. Dan Driscoll menghubungi Spencer dan mengatakan bahwa kalau mau Henry selamat, maka ia harus mengembalikan mobil narkoba yang dicurinya ke Wonderland. Scene berpindah ke Wonderland, di mana Driscoll bersama sejumlah polisi korup dan juga Charlie sudah menunggu Spencer. Akan tetapi di sini yang datang malah Cici. Ia datang untuk menjemput Henry. An old man, a poor mentally challenged old man. Come on. Dan tanpa disangka, Spencer dengan Hawk datang menggunakan truk besar dan langsung menabrak semua mobil yang ada di sana. Setelahnya, aksi perkelahian pun dimulai. Di saat tinggal ada Spencer dan Driscoll, Spencer pun mengajaknya untuk bertarung secara terhormat, yaitu dengan tanpa senjata. Dan tentu saja perkelahian itu dimenangkan oleh Spencer. Dan Spencer segera memborgol Driscoll dan juga penjahat-penjahat lainnya dan dibawa ke lapangan, beserta barang bukti narkoba dan juga uang. Di akhir film, Spencer mendapati cerita bahagia dan merayakannya dengan makan-makan bersama Hawk, Henry, dan juga Cici. Dan film pun berakhir.